hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu. Tapi, guru bermutu bisa melahirkan ribuan orang hebat. Halo, nama saya Yuniarti Putri Fajar. Saya mengajar di SMA Yadika 13 Tambun. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Jakarta. Saya siap melaksanakan PPL siklus 2 dengan materi translasi pada matematika wajib kelas 11. Mari bersama-sama kita simak videonya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya menurut agama dan budaya masing-masing. Silakan ketua kelasnya Idam dipimpin berdoa. For our study, let's pray together. Prayer begins. Finish greetings to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat semua ya? Ada yang sakit? Ada. Oke, baik, saya mau absen dulu ya sebelum kita mulai. Saya mau absen terlebih dahulu. Ahmad Kurniawan ada? Ada Bu. Zahwa sakit. Oke, karena ada teman kita yang sakit, kita doakan semoga Zahwa lekas sehat kembali dan bisa ikut pembelajaran kembali di sekolah ya. Oke anak-anak, sebelum saya mulai, kayaknya kita harus membangkitkan semangat kita dulu ya. Oke, yang lemes, yang masih ngantuk, biar semangat. Yang udah semangat, biar lebih semangat. Boleh berdiri dulu sebelum kita ya. Kita ice breaking dulu anak-anak ya. Kalian ikuti aba-aba dari ibu. Ikuti. Kita di sini mau bernyanyi sambil menggerakkan tangan kita. Ya, supaya kita yang pada mestinya yang lemes, yang letih, lemah, bukan lemah ya, letih, lesu, mulai, nah semangat, harus semangat. Siap? Siap. Oke, ikut ya. Ayo, tangannya ke kanan, digerak-gerakkan, tangannya di kiri, digerak-gerakkan, tangannya ke depan, digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Hey hey, bisa ikutin? Bisa. Pakai suaranya harus kencang ya, biar semangat. Karena kita mau belajar matematika. Ya, masih pagi kan mestinya masih ngantuk ya. Jadi kita harus semangat. Oke, ada yang mau nemenin Bu Yuni di depan? Siapa yang mau nemenin Bu Yuni? Oke, kita pulang. Satu lagi. Ada yang mau nemenin? Stefani? Ayo, oke. Ayo Jazra. Ya, bareng kita semuanya sambil bernyanyi. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Tangannya di kanan, digerak-gerakkan kencang. Tangannya di kiri, digerak-gerakkan. Tangannya di depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Oh, belum semangat. Hehenya masih lemas. Ulang lagi. Sekali lagi.
hari ini kita akan mempelajari tentang transformasi geometri. Nah, di sini saya mau tanya, pernah nggak kalian menonton film Transformer? Nah, ya, di sana kita melihat banyak perubahan bentuk, ya nggak? Ya, perubahan bentuk. Ada robot menjadi mobil, ya nggak? Ada mobil menjadi robot, ya nggak? Maka di sana banyak perubahan bentuk, ya itu disebut transformasi. Tapi di sini kita bukan mempelajari transformasi yang itu, tapi kita mau mempelajari transformasi geometri. Nah, pada transformasi geometri banyak perubahan bentuk pada geometri. Apa aja sih perubahannya? Ada perubahan posisi, terus apa lagi? Ada perubahan bentuk dan perubahan, yang tahu nggak? Perubahan ya. Nah, pada transformasi geometri itu ada 4 jenis. Ya, ada 4 jenis transformasi geometri. Yang pertama apa sih? Translasi. Oke, good. Translasi. Translasi itu apa? Yang kedua, refleksi. Refleksi itu apa? Cerminan. Kemudian apa lagi? Rotasi. Rotasi itu adalah perputaran. Kemudian apa lagi? Dilatasi. Dilatasi itu adalah perkalian. Nah, hari ini kita akan mempelajari yang namanya translasi. Nanti refleksi, rotasi, dan dilatasi itu pertemuan berikutnya ya. Jadi khusus hari ini kita akan mempelajari translasi, yaitu pergeseran. Nah, di translasi di sini kita mengaitkan dengan yang namanya matriks dan aljabar. Masih ingat matriks yang pernah kita pelajari? Masih anget ya matriks ya. Matriks itu kan ada yang namanya operasi pada matriks ya. Nah, itu meliputi apa aja sih operasi pada matriks itu? Operasi pada matriks ada penjualan matriks, ya, matriks ya. Kita akan mengaitkan translasi dengan matriks yang namanya matriks translasi. Oke. Kemudian aljabar, di sana kan kalau kita ngomongin aljabar pasti aljabar itu ada yang namanya variabel dan konstanta. Variabel biasanya dapat x, y atau z. Ya, kemudian ada juga yang namanya konstanta. Nah, kalian harus bisa membedakan mana variabel, mana konstanta. Karena kita berkaitan dengan akan mencari nilai x dan nilai y. Oke? Nah, anak-anak, pada tujuan pembelajaran hari ini, ya, saya akan menjelaskan dulu ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui diskusi kelompok peserta didik mampu menentukan translasi pada titik dan translasi pada kurva dengan benar. Kemudian melalui diskusi kelompok peserta didik mampu menerapkan operasi aljabar pada matriks transformasi geometri dari permasalahan kontekstual terkait translasi dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual terkait translasi dengan benar. Ya. Glosariumnya, di sini saya kasih pengertian tentang transformasi geometri, tentang translasi. Karena hari ini kita mau belajar tentang translasi. Coba kita literasi dulu. Yuk, kita literasi. Siapa silakan yang mau membaca glosariumnya yang saya berikan ini? Siapa yang membaca? Chandra? Oke, Chandra. Apa itu transformasi geometri, Chan? Transformasi geometri adalah perubahan posisi dan ukuran dari suatu objek, titik, garis, kurva, bidang, dan dapat dinyatakan dalam gambar dalam matriks. Oke, itu namanya transformasi geometri. Kemudian translasi, awal baca.
Translasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Oke, translasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, apa aja sih contohnya bentuk translasi? Ada yang tahu? Tunjuk tangan? Oke. Vanessa. Oh gitu ya. Oke, menggeser meja. Siapa lagi? Dalam kehidupan sehari-hari, seorang anak bermain prosotan, ya. Terus apa lagi? Itu adalah bentuk translasi, ya. Jadi translasi juga ada kaitannya dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Karena di sekeliling kita itu memang tidak bisa dipungkiri bahwa banyak yang kita nggak sadar bahwa itu adalah matematika, yang termasuk translasi. Oke, ini ya konsep translasi. Kan tadi udah dibacakan oleh Awan. Translasi yaitu pergeseran adalah transformasi yang memindahkan titik-titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Ya, di sini pergeseran titik A di titik X, Y itu ditranslasikan oleh T pada titik A dan B, itu menghasilkan bayangan yaitu A aksen di titik X aksen, Y aksen. Nah, ini bisa ditulis seperti ini ya, oleh gambar 2. Nah, perhatikan di gambar ya, pergerakan Ayu dari rumah ke sekolah pada bidang kartesius. Tadi 7 satuan ke barat. Ini ada apa nih? Arah mata angin. Ya, jadi kalian harus tahu dulu arah mata angin. Mana utara, mana barat, mana timur, mana selatan. Nah, karena tadi dibilangnya 7 satuan ke barat. Itu ya. Kemudian nih ada soal lagi nih, contoh soal. Nah, kalau di sini tentukan persamaan bayangan garis. Bayangan garis dari 3x plus 5y yang 7 sama dengan 0. Oleh translasinya ada di 2 dan min 1. Oke, di 7 sama dengan 0 sehingga di sini ya, pergeseran titik A menggunakan rumus ini ya. Atau bisa juga penulisannya seperti ini. Ya, untuk lebih mudah menggunakan caranya yang ini. Ya. Jadi untuk X aksen ya, aksen sama dengan koordinat titik awal yaitu titik X dan Y dijumlahkan dengan matriks translasinya yaitu A dan B. Di sini yang diketahui adalah matriks translasinya ya, yaitu 2 dan min 1. Untuk itu X, Y dijumlahkan dengan 2 dan min 1 sehingga penulisannya jadi seperti ini. Kemudian saya mau kasih tahu apa sih manfaatnya mempelajari translasi. Kita dapat menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan translasi. Seperti apa aja tuh? Belajar translasi berarti belajar memindahkan suatu barang atau benda di sekitar kita menurut jarak dan arah tertentu. Nah, sekarang saatnya kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, let's go. Gimana kelompoknya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ada 5 kelompok. Yuk, silakan kalian berkelompok sebelum kalian berdiskusi. Sudah semua berkelompok? Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Oke, baik. Oke anak-anak, nanti saya akan memberikan beban kerja kalian ya, LKPD. Nanti sebelum kalian mengerjakan LKPD yang saya bagikan ke masing-masing kelompok, silakan para ketua kelompok
bawah HP-nya. Kemudian silakan kalian scan barcode yang ada di layar di depan. Silakan kalau kelompok 1 ketuanya siapa? Saya bagikan. Silakan diamati, dipelajari, kemudian kalian diskusikan. Ini untuk kelompok di sini kalian sudah mempersiapkan ya penggaris. Boleh pensil nggak apa-apa, pulpen. Perhatikan LKPD-nya terlebih dahulu. Saya akan membacakan petunjuk pengerjaan LKPD. Ingat tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Melalui diskusi kelompok, ya. Strategi ini mampu menentukan translasi pada titik dan translasi pada kurva dengan benar. Kedua, melalui diskusi kelompok, peserta ini mampu menerapkan operasi aljabar dan geometri dari permasalahan kontekstual terkait translasi dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan hasil translasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual dengan benar. Nah, petunjuk penggunaannya, perhatikan. Yang pertama, dudukkan sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan. Sudah sesuai duduknya? Oke, good. Tulis nama anggota kelompokmu pada lembar yang telah disediakan. Silakan ditulis dulu. Silakan ditulis nama kelompoknya. Sudah ditulis semua? Nah, oke. Kalau sudah ditulis nama anggotanya, kalian baca dan cermati masalah yang disajikan pada LKPD yang sudah kalian pegang masing-masing. Ya, kemudian pikirkan kemungkinan jawabannya. Yang keempat, bekerja samalah dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan dan diskusikan setiap pertanyaan bersama teman kelompokmu. Oke, harus bekerja semua, berdiskusi. Oke. Kelima, setelah diskusi selesai, salah satu kelompok atau semua, kalau misalnya waktunya cukup, semua boleh mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Oke, paham ya? Waktu kalian adalah 30 menit dimulai dari sekarang untuk mengerjakan LKPD. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi nanti siapa yang mau menulis sampai 5. Jangan lupa ya namanya ditulis ya, jangan sampai ada yang tertinggal namanya. Di situ coba kalian amati dulu, diperhatikan, dibaca dengan teliti perintahnya apa. Ya, saya bacakan, mungkin bisa kalian simak. Ikuti instruksi berikut. Yang pertama, gambarlah segitiga BC pada bidang kartesius yang telah disediakan dengan koordinat titik A-nya di unit 4,1. Kemudian di titik B-nya di unit 2,3 dan di titik C-nya di 0,2. Ya. Kemudian yang kedua, geser titik A sejauh 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Kemudian kalian beri nama titik A aksen, yang koordinat titik A aksennya itu adalah berapa. Kemudian yang ketiga, lakukan seperti pada langkah nomor 2 untuk titik B dan titik C, sehingga diperoleh titik bayangan B dan titik bayangan C-nya berapa. Kemudian untuk permasalahan yang kedua, di sana ayah berencana memindahkan posisi meja kerjanya ke ruang belakang. Nah, diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Ini ada gambar nih, kalian cermati, kalian lihat dengan teliti. Oke, amati gambar grafik bidang koordinat kartesius di atas. Kemudian kalian isi tabelnya. Ya, tabelnya sudah disediakan. Di mana titik sudutnya, di mana koordinat titik asalnya, ya. Kemudian di mana titik bayangannya, bayangan sudut.
tabelnya. Oke. Kemudian untuk permasalahan 5, kalian perhatikan titik A ditranslasikan oleh T. T titiknya ada di 3 dan di 2. Menghasilkan titik bayangan A itu ada di 1,-1. Karena di sini belum diketahui titik A-nya, maka kalian di sini diperintahkan mencari koordinat titik A-nya. Oke, silakan dikerjakan sampai dengan jam 9 ya. Ini coba pegang di sini. Satu senti ya. Ini juga sama. Di sini tuh 1 senti semua ya. Kalau misalnya titiknya 5 ya semua 5. Biar bagus ya. Satu ada yang mau tulis dulu di papan tulis untuk nanti digambarkan. Oh, kelompok 1 tapi ya. Saya mau gambar di perhatikan yang lain, jika ada yang mau ditanyakan, mungkin kalian belum mengerti atau belum jelas, silakan ditanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan permasalahan 2. Sebelumnya saya Mas Kevin. Saya Pamela Campurnama. Saya Muhammad Chandra Saputra. Saya Kurniawan. Ini permasalahan gue itu soalnya ayah berencana memindahkan posisi tidak berdaya ke ruang tengah. Diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Bisa dilihat di yang masing-masing gambarnya. Lalu dilihat gambarnya, amati gambar grafik bidang tol yang kartesius di atas, kemudian isi tabel di bawah ini. Nah, jadi di sini setelah kita amati gambar grafik bidang tol dan kartesiusnya, di sini yang pertama itu ada titik sudut posisi meja sebelum digeser, yaitu KLMN. Nah, koordinat titik asal kalian ini yaitu 3,1, yang titik sudut KLM itu 5,1, dan yang M-nya ada di 5,3, dan S-nya itu ada di 3,3. Nah, lalu si ayah berencana memindahkan posisi meja ternyata ke ruang belakang. Dan titik sudutnya jadi K aksen, L aksen, M aksen, dan N aksen. Nah, titik sudut K aksen memiliki koordinat bayangnya itu 1,3, L aksen itu 3,3, M aksen 3,1, dan N aksen 1,3. Ada pertanyaan atau ada yang mungkin yang punya jawaban berbeda? Ada tidak? Oke, beri tepuk tangan. Ya, saya di sini akan membuat kesimpulan dari permasalahan 2. Jadi, translasi adalah pergeseran titik suatu bidang geometri tanpa mempengaruhi bentuk awalnya. Jadi, jika posisi awalnya persegi, pada saat dipindahkan bentuknya akan tetap yaitu persegi. Contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat di permasalahan nomor 2 itu. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, kelompok 2 sudah, kelompok 3 silakan.
dapat kami simpulkan dalam permasalahan ini adalah bahwa transformasi geometri dan translasi itu banyak kebenarannya dalam kehidupan sehari-hari, dari mulai permasalahan simpel seperti memindahkan barang maupun permasalahan kompleks seperti penggunaan teknologi. Oke, tepuk tangan. Kita sudah duduk kembali. Oke ya, dari kegiatan-kegiatan yang ada di dalam KPG, maka dapat kami simpulkan bahwa transaksi merupakan perpindahan atau pergeseran dari suatu titik ke titik lain dengan jarak tertentu tanpa mengubah bentuk. Kesimpulannya yang tadi sudah disimpulkan oleh teman-teman ya. Untuk refleksi, bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah kalian sudah dapat memahami pengertian translasi? Kemudian apakah kalian sudah dapat menentukan translasi pada titik dan kurva? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Manfaat pembelajaran hari ini dapat memahami pengertian transaksi, kalian dapat memahami pengertian transaksi. Kemudian manfaatnya setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan kalian dapat memecahkan masalah yang berhubungan dengan transaksi di dalam kehidupan sehari-hari. Oke.